Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Citra Malika, nomor presensi 36 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengklasifikasikan tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Tujuan dari pengklasifikasian ini yaitu untuk mengetahui apa saja perbedaan dari struktur, ciri-ciri, dan cara berkembang biak dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu tumbuhan lumut. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut ini adalah tumbuhan lumut yang berukuran kecil tingginya 1-2 cm, yang berukuran besar tingginya 20-40 cm. Tidak memiliki sistem pembuluh pengangkut yang khusus untuk mengangkut air dan mineral. Umumnya berwarna hijau berbentuk lembaran, dapat dijumpai di berbagai tempat yang lembab atau basah, dan dalam tubuh lumut mengandung sel-sel yang berkloroplas. Cara berkembang biak tumbuhan lumut yaitu tumbuhan lumut berkembang biak secara aseksual dan seksual atau vegetatif dan generatif. Secara seksual yaitu terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Secara aseksual terjadi dengan pembentukan spora di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Klasifikasi dari tumbuhan lumut yaitu yang pertama lumut daun atau Biropsida, memiliki ciri-ciri tubuh kecil, berbatang semut tegak dan lembaran daunnya tersusun spiral. Pangkal batang terdapat rizoid yang bercabang dan bersepta berfungsi sebagai akar. Yang kedua yaitu lumut hati atau Hepaticopsida yang memiliki ciri-ciri berbentuk lembaran, rizoidnya tidak bercabang dan berada di bawah tangkai atau lembarannya. Dan yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida yang memiliki sporofit yang berupa kapsul yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari hamparan gametofit. Dijumpai di tepi danau, sungai, atau sepanjang selokan. Selanjutnya adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki bekas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Yang ketiga, tidak menghasilkan bunga dan buah. Dan yang keempat, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Cara berkembang biak tumbuhan paku yang utama adalah melalui spora. Spora dihasilkan pada sporangium. Banyak sporangium terkumpul dalam satu wadah yang disebut sorus, yang dilindungi oleh suatu selaput indusium. Tumbuhan paku juga dapat berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Secara aseksual dilakukan dengan menggunakan rizom atau pertunasan. Sedangkan secara seksual terjadi secara pergiliran keturunan antara dua generasi. Klasifikasi tumbuhan paku yang pertama yaitu Lycopodinae atau paku kawat, biasanya berdaun kecil dengan susunan spiral. Tumbuhan paku ini berbatang seperti kawat, hidup di darat dan sporangiumnya muncul di ketiak daun membentuk strobilus. Yang kedua yaitu Psilophytinae atau paku purba. Sekarang ini hanya tinggal sedikit jenis paku purba yang masih ada. Anggota paku purba merupakan paku telanjang atau tidak berdaun atau memiliki daun kecil atau yang disebut dengan mikrofil yang belum terdiferensiasi. Ada sebagian yang belum memiliki akar, bercabang, menggarpu dengan sporangium pada ujung batang dan bersifat homosfor. Yang ketiga yaitu Pteridophyta atau paku sejati, biasanya hidup di tempat yang lembab dan sedikit berair. Selain itu tidak ada perbedaan bentuk daun antara daun fertil dan daun steril. Dan yang keempat yaitu Equisetinae atau paku ekor kuda. Biasanya ditemukan di tempat-tempat yang lembab. Batangnya bercabang, berkarang, berruas-ruas, dan mengandung zat kersik yang dapat dijadikan bahan penggosok. Contohnya Equisetum. Selanjutnya yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Di sini saya akan mengambil contoh tumbuhan tingkat tinggi yaitu pohon mangga. Ciri-ciri dari pohon mangga yaitu yang pertama akarnya sangat kuat dan panjang. Panjang akar dari pohon mangga dapat mencapai kedalaman 6 meter dari permukaan tanah. Akar ini berfungsi menyerap air dan unsur hara yang terdapat pada tanah. Yang kedua, batangnya cenderung lunak, tegak, besar, keras, dan kuat. Tekstur pada batang pohon mangga ini cenderung tebal dan kasar.
Yang ketiga, daun pada pohon mangga berfungsi untuk mengolah zat makanan yang disebut dengan fotosintesis. Daunnya berwarna hijau dan berbentuk melebar panjang dengan ujung yang runcing tergantung varietasnya. Yang keempat yaitu bunga pada pohon mangga. Bunga pohon mangga ini berbentuk majemuk. Bunga yang terdapat di setiap tanaman berjumlah sekitar 1.000 sampai 8.000 kuntum. Di setiap kuntum bunganya memiliki ukuran yang kecil sekitar 6 sampai 8 mm. Dan yang terakhir yaitu buah mangga biasanya berbentuk lonjong, bulat, dan sedikit pipih. Ukuran buah mangga biasanya ditentukan oleh jenisnya. Buah mangga memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Di antaranya adalah vitamin C dan vitamin E. Cara berkembang biak pohon mangga ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Secara generatif atau kawin yaitu dengan penyerbukan pada bunganya saat menempelnya serbuk sari dari benang sari pada kepala putik. Sedangkan vegetatif atau tak kawin yaitu buatan melalui pencangkokan. Berikut ini adalah klasifikasi dari pohon mangga. Sekian video penjelasan dari saya. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui apa saja ciri-ciri, cara berkembang biak, dan klasifikasi dari tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.